Salam Rahayu. Kali ini saya akan membahas tentang animisme dan dinamisme dalam spiritualitas. Kadang-kadang memang orang menggunakan istilah animisme dan dinamisme ini untuk menjustifikasi satu bentuk kepercayaan atau perilaku dalam ritus tertentu yang bernada untuk menjelaskan bahwa model-model seperti itu adalah model-model primitif atau praktek-praktek yang dari komunitas atau masyarakat masa purba yang dianggap orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan yang bersifat modern. Kalau kita menelaah tentang konsep ini, sebetulnya adalah konsep yang ditawarkan atau dilempar atau dipasarkan atau yang dikembangkan oleh peneliti Barat untuk menjelaskan tentang praktek atau budaya atau juga sistem kepercayaan dari masyarakat Timur umumnya yang masih belum modern. Namun kalau kita pahami bahwa penggunaan istilah ini juga tidak luput dari bias cara berpikir orang Eropa yang kuat atau memegang konsep yang dinamakan monoteisme. Konsep yang sangat mengagungkan tentang kebenaran satu Tuhan. Ya katakanlah seperti itu. Sehingga ini menjadi penjelasan yang ditawarkan oleh para peneliti Eropa kepada komunitas lain. Bahwa praktek-praktek misal katakanlah animisme dan dinamisme adalah praktek-praktek primitif. Namun kalau kita memahami tentang dunia yang bersifat kompleks, maka banyak hal yang sebetulnya tidak bisa dijelaskan secara saintis, katakanlah seperti itu. Saintis tidak menjelaskan dan tidak berkehendak untuk menjelaskan semuanya kalau memang itu tidak diperlukan. Karena saintis itu kan ada sifat yang bersifat pragmatisme, sesuatu yang menjadi nilai guna manusia, maka dia akan melakukan aktivitas penelitiannya di situ. Nah, dari konsep animisme sendiri adalah konsep di mana ada satu pandangan tentang ruh-ruh manusia itu bisa bertebaran kemana-mana atau masuk pada satu bentuk-bentuk tertentu atau benda-benda tertentu yang menjadi satu kekuatan yang sangat dahsyat. Sedangkan dinamisme itu sendiri adalah satu pandangan di mana orang mempercayai tentang kekuatan benda-benda. Kekuatan benda-benda yang biasanya juga sebenarnya masih dipraktekkan oleh masyarakat kita. Tentang kekuatan benda-benda pusaka, keris, dan sebagainya. Apakah itu benar atau salah? Sebetulnya dalam memahami konsep ini kan konsep yang dipaksakan. Apakah pada saat itu para peneliti Eropanya juga menanyakan pada orang yang memang hanya mengenal tentang sebuah narasi yang sederhana sehingga tidak lengkap untuk menjelaskan sebuah fenomena yang ada. Ini juga perlu digali. Karena
dalam konsep katakanlah masyarakat primitif atau katakan masyarakat yang lampau juga mempercayai bahwa ada juga roh-roh manusia, jiwa-jiwa manusia yang tidak kemudian bisa kembali kepada zat Tuhannya yang Maha Agung, tapi masih berserakan di mana-mana di dunia ini. Dan itu juga pada masyarakat modern itu juga masih diyakini, dan pada doktrin-doktrin agama tertentu juga masih meyakini tentang hal itu sebetulnya. Lalu makna animisme sendiri menurut saya adalah satu pandangan yang dipaksakan untuk menjelaskan sebuah fenomena yang kompleks, dan juga satu istilah yang disederhanakan atau dibatasi, dipersempit untuk menjelaskan sebuah sistem keyakinan atau fenomena yang ada. Sehingga kalau kemudian disimplifikasi seperti ini atau disederhanakan seperti ini, maka konsep animisme juga nantinya menjadi satu konsep untuk merendahkan atau menurunkan nilai dari sebuah pemahaman kepercayaan. Masyarakat kita masih meyakini beberapa sebagian tentang adanya kekuatan dari satu benda-benda tertentu. Dan sebetulnya fenomena itu memang ada. Hanya saja proses validasi terhadap kekuatan-kekuatan itu tidak semuanya orang mampu menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Itu persoalannya. Dan penjelasannya itu bisa berbeda-beda. Mengapa sebuah benda keris itu memiliki satu kekuatan tertentu. Pada kelompok tertentu penjelasannya itu karena bersifat doktrinal, maka ya hanya menjelaskan bahwa itu ada kodamnya, ada jinnya dan sebagainya. Itu penjelasan sederhana yang bisa ditawarkan untuk masyarakat, bahwa kekuatan-kekuatan itu berasal dari jin atau dari kodam. Nah, narasi untuk menjelaskan sebuah fenomena ini sebetulnya banyak. Dan narasi tentang sebuah ruh yang ruh-ruh manusia, pohon juga punya ruh, binatang juga punya ruh. Ini juga menjadi perdebatan yang tidak pernah selesai. Apakah karena konsep ruh sendiri diadopsi dari sebuah sistem keyakinan tertentu yang memiliki batasan-batasan terhadap pada penggunaan istilah tersebut. Sehingga setiap orang yang menggunakan istilah tersebut maka akan terikat dengan batasan-batasan dari definisi yang dikembangkan atau dari sumber kita mengadopsi istilah ruhnya. Ada yang mengatakan bahwa ruh itu hanya milik manusia, sedangkan binatang tidak punya ruh. Itu kan sebuah konsep yang diambil dari satu perspektif atau kepercayaan tertentu, dari doktrin yang diambil di situ. Apakah benar seperti itu? Mari kita uji. Apakah memang seperti itu? Orang melihat atau orang indigo atau orang yang memiliki kemampuan melihat secara metafisis, ada ruh-ruh yang memang masih hinggap di sekitar ini yang belum bisa menyempurnakan atau masuk dalam ruang yang seharusnya, ruang ruhnya. Sehingga
kelompok ruh tersebut masih membutuhkan satu bantuan untuk melakukan penyempurnaannya. Nah, sehingga di beberapa kejadian orang seringkali didatangi satu bentuk astral yang menjelaskan tentang identitas seseorang. Namun oleh kelompok lain mengatakan bahwa itu bukan ruh manusia, tapi itu adalah jin. Atau juga dikatakan sebagai jin kodam pendamping manusia yang bisa mengkopi seluruh kejadian ingatan manusia hidup pada saat itu. Tapi ini juga menjadi fenomena yang aneh. Apa bisa jin punya pemikiran yang sama dengan manusia yang pada saat itu hidup? Rasanya ya tidak mungkin. Kalau bukan manusia itunya sendiri yang tahu tentang identitas dirinya secara pribadi, tahu tentang kejadian-kejadian segala hal. Rasanya tidak mungkin. Dan ini perdebatan yang tidak pernah selesai hingga saat ini. Konsep yang lebih diterima kelompok spiritualitas itu mencoba untuk membangun satu penjelasan baru tentang mengapa fenomena itu terjadi. Adalah dengan melihat bahwa semua perwujudannya memang ada daya hidupnya. Kalau itu orang mengatakan ruh, ya bisa dikatakan ruh. Jangankan makhluk hidup yang jelas-jelas hidup bergerak. Karena kita mengadopsi konsep hidup itu kan dari konsep kategori kelompok makhluk yang hidup, ada makhluk atau benda yang mati. Itu kan dari konsep yang selama ini dikembangkan di sekolah-sekolah, di biologi dan fisika, mengkategorikan dua kelompok yang berbeda. Itu kan sebetulnya hanya sebatas analisis, bahwa kita mengelompokkan itu karena kita punya tujuan untuk memahami sebuah fenomena alam. Tapi kalau kita meneropong tentang hakikatiah perwujudan, maka semuanya itu memiliki daya hidup. Kalau tidak memiliki daya hidup, sebuah batu pun tidak akan memiliki perwujudan. Sebuah tanah itu tidak akan memiliki perwujudan kalau itu tidak ada daya hidupnya. Dalam kacamata spiritualitas, semuanya adalah hidup. Semuanya adalah bisa. Apakah itu dikatakan daya hidup itu adalah ruh, atau itu kan persoalan istilah saja, penggunaan istilah dari masing-masing orang untuk memahami sebuah fenomena. Tapi nyatanya itu hidup. Dan bagaimana sumber hidup ini bisa muncul? Ya dari manusia. Memang dari manusia. Apakah dari manusia yang sebelumnya energi yang ditinggalkannya, atau energi ruh yang memang masih menempel di situ? Atau memang manusia itu juga mampu membesarkan energi yang sudah ada. Sebuah benda yang diciptakan manusia itu juga memiliki energi hidup. Motor misalnya, itu juga memiliki energi hidup. Dalam pandangan spiritual sama, tidak ada bedanya antara batu dan motor, antara batu dengan ayam itu sama. Masing-masing memiliki daya hidup. Hanya saja yang kita rasakan itu atau yang kita lihat itu berbeda. Karena memang energi ayam mungkin lebih tinggi dibanding misalnya motor. Tapi dalam proses kehidupan itu hampir sama, hampir tidak ada bedanya.
Keris yang memiliki kekuatan itu juga dikarenakan adanya seseorang yang membangunkan atau memperbesar energi keris tersebut. Tapi bukan persoalan musyrik atau bukan persoalan syirik. Ini adalah hanya pada persoalan seseorang mampu enggak membangkitkan energi yang ada di keris tersebut, ada di benda tersebut. Ketika dia mampu membangkitkan energi pada benda tersebut, maka benda tersebut memang memiliki kekuatan, memiliki daya hidup. Dan ini tidak aneh sebetulnya. Bukan sesuatu yang mistik. Bukan sesuatu yang mistik. Dan praktek-praktek ini terjadi dari masa lampau hingga sekarang. Dan ini sekarang pun masih banyak yang dipraktekkan seperti itu. Ada satu peristiwa yang pernah saya alami. Mungkin ini menjadi bahan interpretasi para sahabat spirit serbuan sekalian. Peristiwanya mungkin sekitar 15 tahun yang lalu atau lebih ya. Pada saat itu saya masih baru lulus kuliah lah. Sekitar 16 tahun yang lalu lah lebih. Suatu saat saya punya motor yang saya beli pada saat itu. Setiap kali saya mencuci, saya mencoba untuk berkomunikasi dengan motor. Motor, terima kasih ya, kamu selalu mendampingi saya, mengantar saya kemanapun saya pergi. Saya ucapkan terima kasih. Dan setiap kali saya kemana, ya kadang-kadang pergi kemana, saya juga kadang-kadang berbicara dengan motor tersebut. Saya mengatakan bahwa motor, tolong jaga saya untuk sampai ke tempat tujuan dan pulang dengan selamat. Itu adalah upaya jiwa, spirit untuk melakukan komunikasi dengan benda yang dianggap sebagai benda mati. Namun banyak peristiwa yang terjadi yang tidak saya pahami pada saat itu. Saya tidak paham. Jadi suatu ketika motor saya itu kan tidak bisa dikunci ya, karena tidak ada kuncinya. Jadi langsung disela, itu langsung motor bebek ya. Langsung disela, langsung jalan sebetulnya. Suatu ketika saya main di rumah kakak saya yang rumahnya itu jauh, tidak banyak tetangga ya, tetangganya jauh dan depannya sawah gitu, kebun samping kirinya kebun, kanannya juga tetangganya berjauhan gitu. Saya taruh di depan, motor saya tidak dikunci dan saya masuk. Karena itu juga di depan teras itu tidak ada lampu, tidak dinyalain lampu. Saya masih di ruang tengah. Ngobrol, tapi saya nggak tahu ada suara kletak. Kletek itu hampir sekitar 15 menit lah mungkin. Nah, si ceritanya itu adalah ponakan saya itu melihat keluar, terus loh ada orang berusaha untuk ngambil motor, tapi seolah motor itu dalam persepsi orang yang mau mengambil motor itu dikunci stang. Padahal itu motor tidak dikunci stangnya. Kalau diambil di setelah aja udah jalan. Dan kemudian orang itu bergegas pergi. Nah, ini juga menjadi satu bentuk atau satu kejadian, fenomena yang kenapa bisa terjadi seperti itu. Saya tidak berdoa supaya motor ini tidak pernah hilang, tidak berdoa seperti itu.
Nah, itu fenomena dan beberapa fenomena yang lain juga terjadi, seperti misalnya kemudian saya jalan di satu wilayah atau daerah yang di situ dikenal sebagai daerah rawan yang banyak pembegalan dan sebagainya. Sering terjadi pembegalan. Saya lalui di situ dengan keluarga. Pada saat itu kemudian cuacanya itu gelap ya, sudah isya. Dan pada saat di tengah-tengah pematang itu saya dikejar sama orang. Entah kemana, entah gimana tiba-tiba terjadi hujan yang tiba-tiba, yang kemudian si orang yang mengejar itu bukan malah berusaha untuk mengejar motor saya, tetapi berusaha untuk menghindari hujan dengan menaikkan kecepatannya untuk masuk ke satu daerah atau bangunan tertentu. Ini juga saya tidak bermaksud apakah ini ada hubungannya dalam dunia spiritualitas ya. Kalau kita memang menghubungkan sesuatu itu bisa terjadi. Ada hubungannya. Dan beberapa hal yang kejadian-kejadian yang tidak bisa saya pahami pada saat itu. Kemudian saya naik ke satu event perjalanan antara dari Cirebon ke Magetan pada saat itu, Jawa Timur. Saya biasa memang menggunakan mobil dari perusahaan ya, mobil dari perusahaan. Yaitu yang saya pakai sendiri, yang biasa saya openin, katakanlah seperti itu. Yang seringkali juga saya komunikasi dengan mobil tersebut. Saya berjalan karena ini ada event usaha dengan kawan saya berdua. Saya harus ke Jawa Timur berdua, ke Jawa Timur Magetan untuk mencari bentuk dari kulit sapi. Salah satu produk kulit sapi lah yang saya cari di sana. Dan di sana memang ada saudaranya kawan di sana. Perjalanan dari sini ke sana, ya pada saat itu ya hampir seharian. Selama 2 hari, 3 hari lah saya pulang. Saya memaksakan pulang. Karena memang ada perlu dan saya belum tidur. Belum tidur sama sekali. Ya, sebagaimana saya mengkomunikasi atau berkomunikasi dengan motor, saya juga berkomunikasi dengan mobil untuk mobil tolong bawa saya dengan selamat sampai rumah. Dengan penuh perasaan pada saat itu. Yang kemudian karena saking lelahnya, saya itu sebetulnya nggak kuat. Karena saya sendiri yang nyetir mobil, saya nggak kuat sebetulnya. Sehingga dalam satu perjalanan menuju Semarang, ya entah daerah mana, saya itu biasanya saya ini sambil nyetir tuh ngobrol dengan kawan saya. Kawan saya namanya Lukman. Nah, saya sempat selama 15 sampai setengah jam itu nggak ngomong. Karena apa? Karena saya tertidur. Bisa dibayangkan, saya tertidur ketika saya sedang nyetir. Saya tidak menyarankan Anda untuk melakukan hal yang sama. Dan saya hanya ingin mewanti-wanti supaya kalau lelah itu jangan sampai memaksakan untuk nyetir. Saya memang tidak tahu kalau memang ini adalah salah satu perjalanan pertama saya yang paling jauh menggunakan mobil. Itu aja. Sebelumnya saya belum pernah keluar kota pun belum pernah dengan mengendarai mobil. Ini nekat aja.
3 hari saya lelah dan ketika saya tertidur di mobil tersebut, dalam keadaan nyetir, saya tertidur dan saya bermimpi. Pada saat itu saya bertemu dengan seseorang, namanya si A lah, ngobrol tentang beberapa hal. Dan saya masih ingat apa yang diucapkan si A, saya juga ngomong si B. Nah kemudian sekitar 15 menit lebih lah, sampai hampir setengah jam itu. Kemudian saya terbangun karena ada hentakan hentakan mesin sama ada klakson mobil ya kalau nggak salah. Saya terbangun, kemudian saya tanya ke Lukman, ke teman saya, Luk, saya tadi tuh bermimpi dengan si A ngobrol. Yang benar sih mas. Iya saya mimpi, dan saya mimpi berbicara ini itu dan ini itu. Saya tidak mengerti kenapa perjalanan sekian menit itu cukup jauh ya. Itu tidak terjadi. Walaupun mungkin jalan juga ada yang lurus, ada yang belok. Tapi memang bukan jalan yang belok sampai sekitar katakanlah 45 derajat ya misalnya. Bukan belokan seperti itu. Memang jalannya agak lurus dan ada belok-belokan yang mungkin tidak ekstrim gitu aja. Pasti ada belokan di jalan itu. Dan di samping saya bermimpi, saya juga ada satu pandangan di mana saya itu seperti terbang gitu. Melihat cahaya gitu. Nah, itu tidak saya pahami. Nah, di sini bahwa manusia itu sebenarnya bisa menitipkan energi atau memperbesar energi dari sebuah benda-benda yang mungkin dianggap benda mati. Yang kemudian setelah melihat banyak sekali literatur dan juga praktek-praktek orang-orang Jawa sebetulnya ya. Tadinya saya tidak pernah, sampai sekarang pun saya tidak bergelut dalam dunia-dunia perbendaan seperti itu. Hanya saja memang beberapa teman itu menjelaskan tentang misalnya dia punya keris yang kemudian keris itu kalau dibuka itu mengeluarkan jadi air yang di sekitar itu bisa, kalau misalnya dibukanya katakanlah di kolam itu bisa bergerak ke atas berat gitu. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Oh, ternyata memang mungkin si penciptanya memang sudah lama membangun satu kekuatan di situ. Dan keris itu seperti kekuatan yang hidup. Apakah itu syirik? Ya bukan syirik. Karena dunia ini kalau kita pahamnya sebuah polarisasi energi saja. Di mana kita akan tetap hidup dan terus hidup. Karena energi hidup itu adalah energi kekekalan. Energi yang tidak pernah hilang di semesta alam ini. Dan apakah itu dipahami sebagai pandangan dinamisme atau animisme? Nah, pandangan animisme dan dinamisme dalam konteks yang sederhana mungkin sudah ditinggalkan dalam pemikiran yang modern. Pemikiran modern sudah bertransformasi untuk memahami fenomena itu tidak berhenti di dalam perspektif masa lalu tentang konsep animisme dan dinamisme. Kalau orang mengatakan bahwa itu adalah bentuk-bentuk dinamisme, ya bisa saja sebenarnya. Apakah motor yang seperti memiliki daya hidup itu juga kemudian kita yakini bahwa itu ada energi yang memiliki daya hidup di kendaraan tersebut? Apakah pandangan saya yang seperti ini dinamakan dinamisme? Maka itu tergantung bagaimana Anda melihat. Jadi ternyata bahwa
wacana dunia ini adalah penafsiran. Penafsiran dan penafsiran. Dan yang utama di dalam proses kehidupan itu adalah bagaimana membangun sebuah penafsiran yang mencerahkan spirit kita untuk bisa hidup dan layak menjadi pribadi yang mencerahkan dan juga bermanfaat untuk yang lainnya. Itu titik poinnya. Terima kasih untuk semuanya. Salam, salam, salam rahayu.